Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Haji Gata Yusran dan teman kelompok saya yaitu James Pinoverdi Werdana yang sayangnya tidak hadir dalam review jurnal kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan review sebuah jurnal yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Komputer Saat Ini. Berikut reviewnya. Judul dari jurnal ini adalah Sejarah dan Perkembangan Komputer Saat Ini. Jurnal ini diambil dari buku yang berjudul Smart Economy Tangerang Selatan. Bab dan halamannya yaitu bab 3 dan halaman 12 sampai dengan 16. Tahunnya adalah 2018 dengan nomor ISBN yaitu 978 602 144 6226. Penulis dari jurnal ini adalah Iman Lubis, SE, MSM, dan Muhammad Safi, SIKOM, MM. Reviewer dari jurnal adalah saya sendiri dan James Pinoverdi Werdana. Tanggal review jurnal adalah 17 Desember 2020. Sekarang kami akan jelaskan tujuan, subjek, dan metode penelitiannya. Berikut ulasannya. Tujuan utama dan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya perkembangan sejarah komputer dari generasi awal sampai generasi sekarang. PC, subjek penelitian yang akan digunakan adalah PC atau desktop komputer dan berbagai jenis komputer lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen untuk pengumpulan data dan meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Sekarang saya akan menjelaskan definisi komputer, langkah-langkah penelitian, dan hasil penelitiannya. Berikut ulasannya. Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Beberapa komponen komputer yaitu layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui perkembangan komputer dari tahun ke tahun, melakukan riset terkait evolusi komputer berdasarkan komponen dan bentuknya serta fungsinya, mengumpulkan data terkait sejarah dan perkembangan komputer dari generasi awal sampai saat ini. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan beberapa sejarah perkembangan komputer berdasarkan bentuk dan kinerjanya, yaitu generasi pertama. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical Integrated Computer ENIAC yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Komputer ini terdiri atas 18.000 vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta decoder. Komputer ini mengkonsumsi daya sekitar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Casper Eckert 1919 sampai dengan 1995 dan John W. Mauchly 1987 sampai dengan 1980. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 3 kali lebih cepat dari Mark I. Generasi kedua, transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer sehingga ukurannya semakin kecil. Transistor digunakan pada tahun 1956 dan pengembangan memori inti magnetik membuat komputer generasi kedua lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan serta lebih hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stretch dan Lark yang bernama Prairie Ran. Generasi ketiga, transistor memberikan banyak hal dibandingkan tube vakum, namun transistor memberikan panas yang cukup besar sehingga berpotensi merusak bagian internal komputer. Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas, Amerika Serikat, mengembangkan sirkuit integrasi atau IC pada 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik
dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam chip tunggal yang disebut semikonduktor. Interaksi keempat, setelah IC, tujuan pengembangan komputer menjadi semakin jelas, yaitu mengerjakan ukuran sirkuit dan komponen elektrik, seperti large scale integration yang dapat membuat ratusan, dan very large scale integration yang dapat memuat ribuan, dan ultra large scale integration yang memuat jutaan dalam sebuah chip. Penurunan ukuran ini menyebabkan turunnya harga dan naiknya efisiensi, daya kerja dan jalan komputer. Pada tahun 1971, chip Intel 4004 dibagian pada IC dengan menggunakan seluruh komponen sebuah komputer pada sebuah chip. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan personal komputer PC atau PC untuk penggunaan rumah, sekolah, dan kantor dengan jumlah 2 juta unit pada 1981 dan menjadi 1981 menjadi 5,5 juta unit pada 1982 dan 10 tahun kemudian menjadi 65 juta PC yang digunakan. Generasi kelima masih belum sangat dibuat dan sempurna, karena generasi kelima diharapkan sebuah program baru paradigma komputerisasi di dunia. Kelebihan penelitian yang telah dibahas di atas adalah kita bisa mempelajari bagaimana perkembangan dan kinerja komputer yang sekarang digunakan. Generasi komputer yang telah berhasil menghasilkan sebagian teknologi komputer sekarang mulai berkembang dari awal sampai sekarang. Kekurangan penelitian adalah seiring berjalannya waktu, komputer mulai mengalami permasalahan. Misal bagian komponen komputer ada yang mengalami kerusakan, tidak dapat digunakan tanpa adanya user atau pengguna. Mengalami pembuatan waktu, dibutuhkan keterampilan SDM dan permasalahan komputer lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.